buka hati kami bagi firman, karena firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama, amin, amin. Ya, saudara yang terkasih, malam hari ini saya mau lanjutkan pembacaan yang kemarin dari Mazmur 9, saudara ya. Mazmur 9, kalau kemarin kita sudah membaca sampai ayat yang ke-10, kita akan meneruskan ya ayat yang kemarin kita baca sampai ayat yang ke-11. Sekarang kita mau lanjutkan ayat yang ke-12 ya. Ayat yang ke-12, Mazmur pasal yang ke-9 ayat 12. Mazmur 9 ayat 12. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ya, mari kita terus bermazmur bagi Tuhan seperti yang kemarin, saudara. Apa itu mazmur? Mazmur itu adalah nyanyian baru yang keluar dari mulut kita untuk kita memuji Allah kita. Ya, bermazmur bagi Tuhan dan beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Salah satu ya yang Tuhan pakai untuk memberitakan perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa ya adalah lewat YouTube ini ya. Saya boleh memberitakan perbuatan Tuhan yang besar kepada bangsa-bangsa lewat YouTube ini. Saya punya banyak saudara ya malam ini. Di Jerman ada, ya di Kanada ada, ya di Amerika ada, di New York tadi ada, ya di Belanda ada, bahkan sampai di Indonesia, ya di pulau-pulau saya punya banyak saudara. Kenapa? Karena memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Ayat 13, sebab dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Banyak orang yang sudah masuk kepada saya konseling merasa tertindas ya. Ibu, saya sudah berbuat baik tapi kenapa begini? Saya sudah begini. Tidak apa-apa. Alkitab berkata Tuhanlah yang tidak melupakan orang yang tertindas. Kalau hari ini engkau sedang tertindas, nggak usah takut. Tuhan nggak melupakan engkau. Satu saat Tuhan pasti akan bela ya. Ada lagu lama berkata segala perkaraku. Ya, ya suami saya ngiring. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Sampai di situ saja ya. Firman ini berkata Allah yang membela kita. Siapakah lawan kita? Kalau hari ini engkau sedang merasa tertindas, mungkin oleh suamimu, oleh siapa saja, ya jangan pernah putus asa karena Tuhan tidak pernah melupakan ya. Tuhan tidak pernah melupakan. Teriak mereka, tidak dilupakannya orang-orang yang tertindas. Ayat 14, pemazmur berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Firman Tuhan berkata segala sengsara kita Tuhanlah yang menghitung. Ya, Alkitab berkata Tuhan menghitung sengsara kita. Sengsaraku Engkau yang menghitung, air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu ya. Tuhan yang menghitung segala kesengsaraan kita, bahkan air mata kita ditampung di dalam kirbat Tuhan. Semua persoalan kita sudah ada di Alkitab, saudara. Yang saya nyanyikan tadi ini Mazmur ya, semua Daud sudah menulis. Jadi kalau saudara ada persoalan, nyanyi saja, karena semua nyanyian itu, semua masalah kita tuh ada nyanyiannya ya. Coba kalau saudara merasa tidak ada yang peduli kepada saudara, saudara tinggal nyanyikan Allah mengerti ya. Coba nadanya bisa. Saudara merasa tidak ada orang yang peduli kepada saudara, suami saya nggak peduli saya, bu, orang tua saya nggak peduli saya, anak saya nggak peduli kepada saya, tinggal nyanyi aja saudara. Allah mengerti, Allah
segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Apapun persoalan kita, firman Tuhan bilang Allah itu mengerti, Dia peduli, jadi tidak usah merasa sendiri. Ayat yang ke-18, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Jadi saudara, pemazmur Daud sedang mengatakan di sini, Tuhan, ingatlah aku, kasihanilah aku, lihatlah sengsaraku. Ya, supaya apa? Supaya aku boleh menceritakan perbuatanmu di pintu-pintu gerbang. Kenapa Tuhan izinkan kita menderita? Supaya kita melihat campur tangan Tuhan, lalu kita bisa bersaksi. Ya, waktu kita belum mengalami persoalan, kita tidak mengerti. Dulu ketika saya harus meninggalkan orang tua, keluarga saya, ya karena mengikuti Yesus, saya tidak mengerti. Saya berpikir, kenapa sih cuma untuk percaya Yesus saya harus pergi meninggalkan keluarga? Tapi sekarang saya baru tahu, ternyata ya kalau saya tidak meninggalkan, saya tidak jadi seperti saat ini, saudara. Semua itu Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan saya melewati semua itu? Supaya saya bisa bersaksi. Saya bisa menceritakan pekerjaan dan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup saya. Ya, ayat yang ke-15 berkata, ayat yang ke-16, bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. 17, tetapi Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Ya, Tuhan telah memperkenalkan dirinya dan Dialah yang menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali kepada dunia orang mati, ya, tetapi ya dan segala bangsa yang melupakan Allah, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Perhatikan baik-baik, tidak untuk selama-lamanya kesengsaraan kita, karena Tuhan mendengarkan doa orang yang mau sungguh-sungguh hidup berkenan. Saudara, kalau ada orang yang konseling, ibu masalah saya berat, ibu bagaimana supaya, jadi kecenderungan manusia itu ketika menghadapi persoalan pergumulan adalah pengennya cepat dijawab, pengennya langsung menemukan jawaban. Saya selalu bilang begini, cari Tuhan dulu, ya, cari Tuhan, ya, cari perkenanannya, ya, cari kehendaknya dalam hidupmu, cari Tuhan. Makanya Yesus itu tidak pernah salah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya itu akan ditambahkan kepada kita, saudara, ya. Cari Tuhan, cari perkenanannya, kata firman Tuhan, ya. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Hari ini mungkin saudara sedang ada dalam kesengsaraan, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang terikat dengan dosa yang pengen keluar, ada yang sedang sakit terbaring, saudara, tidak berdaya, dalam kesulitan ekonomi, tidak bisa membayar cicilan. Tuhan bilang tidak untuk selamanya, ya, hilang harapan orang sengsara ketika kita mau hidup sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Supaya tidak ada lagi yang menghalangi berkat Tuhan. Kenapa? Karena dosamu itu yang menghambat yang baik daripadamu. Ayat yang ke-20 berkata begini, bangkitlah Tuhan, ya, janganlah manusia merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka, ayat 21, menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa mengakui bahwa mereka adalah manusia saja. Saudara, ya,
Kalau kita melihat di sini saudara, firman Tuhan ini berkata, kenapa seringkali Tuhan itu bangkit dan menunjukkan sesuatu kepada manusia? Ya, ketika peristiwa zaman Nuh semua dimusnahkan, ketika peristiwa Sodom dan Gomora, murka Tuhan itu bangkit, ya. Adalah salah kalau orang Kristen tidak percaya ada murka Tuhan. Tadi siang ada yang WA ke saya, "Ibu, saya mau tanya dong, Bu, neraka itu benar ada atau tidak?" Karena banyak hamba Tuhan berkata neraka itu tidak ada. Saudara, ini sangat menyesatkan sekali karena Yesus berkata neraka itu ada. Di sana ada ratapan dan kertakan gigi. Ada penyiksaan yang kekal sampai selama-lamanya. Ya, lalu dia bilang, "Ya, Bu, emang benar?" "Ya, benar, Alkitab bilang ada penghukuman, ada sorga, ada neraka." Sekarang banyak loh, Bu, yang sudah tidak percaya ada neraka. Saya mau bilang sama dia gini, "Pak, ya, yang percaya yang pertama Alkitab bilang neraka itu ada penghukuman. Banyak sekali ayat-ayat tentang murka Tuhan, tentang penghukuman kekal, tentang neraka." Ya. Dan saya cuma mau bilang, makanya jadi orang Kristen itu jangan cuma bertanya boleh atau tidak. Ini orang-orang Kristen yang model begitu yang tanya ada neraka atau tidak, saudara, ya. "Bu, merokok itu boleh atau tidak? Di Kristen itu judi boleh atau tidak? Bu, di Kristen itu cerai boleh atau tidak? Bu, di Kristen itu marah boleh atau tidak?" Ketika engkau menjadikan hubunganmu dengan Tuhan cuma masalah boleh atau tidak, boleh atau tidak, malah engkau jadi stres dan engkau capek, saudara. Karena pada akhirnya kita akan menemukan semuanya kok berat, ya. Ikuti Yesus, tidak boleh merokok, kok tidak boleh judi, tidak boleh mabuk, tidak boleh bersinan, tidak boleh. Saya selalu bilang, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan salah di dalam menjalani keagamaanmu. Karena kekristenan bukan sekedar agama, tetapi berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, dia tidak akan pernah mau menyakiti hati Tuhan. Kalau kita ini punya hubungan yang dekat aja sama suami, kita menjaga, kita nggak selingkuh. Kenapa? Ya, saya nggak mau menyakiti hati suami saya. Kenapa suami tidak selingkuh? Ya, dia nggak mau menyakiti hati saya. Apalagi kita sama Tuhan. Kenapa kita nggak berdosa? Bukan cuma karena takut masuk neraka. Kenapa kita nggak selingkuh? Bukan cuma takut nanti dihukum. Saya tidak berselingkuh, saya nggak bikin dosa karena saya tidak mau menyakiti hati Tuhan. Karena kita mengasihi Dia. Jadi hari ini, ya, mari kita mulai percaya. Ayat ini berkata di sini, bangkitlah Tuhan, ya. Janganlah manusia itu merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka hanyalah manusia saja. Ya, kenapa seringkali Tuhan izinkan murka Tuhan turun supaya orang menjadi takut? Hari-hari ini dengan virus corona yang kita hadapi, saudara, kebangetan kalau kita nggak takut bahwa Tuhan itu ada, bahwa dunia ini akan segera berakhir. Kebangetan kalau orang masih hidup santai dan merasa ini akan baik-baik saja. Mari kita bertobat, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Tapi kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena berita tentang kedatangan Tuhan itu adalah berita sukacita. Karena memang tempat kita yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini, tapi ada tempat dalam kekekalan. Amin. Bagian kita, mari mempersiapkan diri supaya kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan.